Kami percaya kasih setiamu lebih daripada hidup. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Biar setiap kami tidak akan pernah ragu setiap atas rencana dan kehendakmu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Bapa yang sangat baik. Yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Dan biar pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka dan bernyanyi buat Engkau Yesus. Sembah kami, korban kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Mari ucapkan syukur buat anugerah Tuhan. Buat bulan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Buat penyertaannya selama setahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kirataya syatak halalapataya syik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kirapakataya syik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku.
rasa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, sangat ku cinta. Ku kan menari Tuhan, ku kan menari dan bersumpah karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, masa ku cinta. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Biar kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
mengatasi langit. Kebesar muliaan-Mu Tuhan. Dia, mari ucapkan syukur-Mu, Jesus, You're mighty God, Jesus, yeah, oh, oh. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan,
layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and praises to be praised. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, mari memenuhi setiap kami umat-Mu. Kami baik memuji-Mu dan memuja-Mu, oh mulianya, hadirat-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dan bersorak-sorai, dan bersorak-sorai, datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Terima kasih Tuhan. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Na 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 na. Haleluya na na na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, oh, oh. Kami berkata, tanganku ku angkat kepadamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru. Katakan, tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Biar setiap kaki kami melompat kegirangan karena Kau Tuhan. Selamat-Mu baru pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh Tuhan, na 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 na. Yesus Tuhan baik. Oh God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. Katakan, Kau Tuhan baik. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Oh God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Oh, oh, God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to
You're so good, God. You're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Heranaya Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oh, Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oh, oh. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Hera namanya oh, namanya sebab kau besar
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami percaya, kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau Tuhan. Yesusku besar, Yesusku ajaib. Pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang sempurnakan semua setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Syukur kami, korban kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ini korban syukur kami di hadapan-Mu. Biar menjadi hudupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pengakuan iman kami di hadapan-Mu terjadi seperti iman dan percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata-kata. 1, 2, 3. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Tidak akan ada bencana dan sakit penyakit serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan baik yang terjadi di darat, laut, udara, karena semua dalam kendali Tuhan. 2. Seperti ada tertulis Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Kelimpahan, Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batiniah. Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. Dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut, udara, serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. Setiap makhluk dan roh-roh jahat
yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan, hidup karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari, kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga, kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Roh hikmat, kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat, tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yafedat, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Yerve Yiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Saudara, hari ini temanya tentang bersyukur. Kalau saudara tadi puji-pujian yang kita sampaikan, kita semua tentang bersyukur. Amin. Bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya be grateful. Kenapa be grateful? Kenapa bersyukur? Ini sudah bulan berapa saudara? Nggak kerasa saudara, sudah mau akhir tahun, mau Natalan lagi, mau tahun baru lagi. Lebaran itu sebentar lagi saudara. Percayalah, 3 bulan lagi lebaran. Cepat ya saudara ya, cepat sekali saudara. Dan bulan 12 ini adalah bulan Natal, betul saudara? Kita rayakan hari Natal. Nggak tahu kontroversinya, katanya nggak mungkin lahir di bulan Natal karena kedinginan. Wah nggak tahu, tapi percayalah kita merayakan Natal di bulan 12 ini. Dan saya percaya anugerah Tuhan melimpah dari awal sampai akhir. Bahkan nanti di awal tahun Dia sudah menjanjikan kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Di dalam kegelapan sekalipun kita akan bersinar seperti bintang-bintang. Amin. Senin kemarin saya juga nyampein firman Tuhan. Saya ngomong tentang planet, betul saudara, planet itu bintang saudara. Dan seterusnya juga ngomong tentang bintang terus. Tapi hari ini kita juga mau ngomong bukan tentang bintang saudara. Tapi kita ngomong tentang orang yang tahu bersyukur. Itu orang yang lebih baik. Kalau buat saya saudara, maaf nih saudara ya. Orang yang gak tahu berdoa itu gak apa-apa, tapi orang yang gak tahu bersyukur itu lebih parah. Doa, aduh gak bisa bersyukur, gak bisa juga, itu lebih parah saudara. Lebih baik gak bisa berdoa daripada gak bisa bersyukur. Setiap kita harus bisa bersyukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Biarlah hari ini hati kita be grateful, bersyukur. Seringkali orang kejadian apa, misalnya ada kejadian apa kan, tapi untungnya, betul? Selalu Pak untung selalu dibawa-bawa, betul? Betul? Tapi untung. Nah, tadi begini. Tadi gini. Untungnya masih ditolong Tuhan, masih dijagai. Kita percaya kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Amin. Kita berdosa sejak lahir, tapi Tuhan sudah tebus kita untuk menjadi orang-orang yang benar. Amin. Hari ini temanya bersyukur, be grateful. Seringkali saudara, kalau kita lagi dalam kesusahan, untuk bersyukur susah atau gampang?
Susah saudara. Untuk bersyukur di dalam masa susah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita, wah semua orang ngomong tentang CV. Apa itu CV? Bahasa kerennya sekarang CV. CV itu COVID saudara. Kalau orang ngomong jangan-jangan kena CV. Nggak zaman ngomong COVID sekarang, udah nggak ada COVID. Tapi sekarang ngomong jangan-jangan kena CV itu. Nah itu, tapi bisa diobatin. Waktu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, waktu CV masih ada. Seringkali kita kepepet semuanya. Betul saudara? Semua pekerjaan, semua orang takut untuk keluar. Semua kepepet di rumah. Bisa nggak waktu itu bersyukur? Karena bersyukur itu adalah, nanti kita akan baca saudara. Itu ternyata suatu kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya. Salah satu bahan bakarnya, salah satu intinya, fusinya. Wah bahasa kerennya fusi lah. Fusinya itu adalah bersyukur salah satunya. Saudara tahu saudara, Tuhan tuh sangat sayang sama bangsa Israel. Amin. Tapi ketika bangsa Israel ingin mencapai tanah Kanaan, ada syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Kanaan itu apa sih artinya saudara? Itu janji saudara. Janji yang Tuhan berikan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Hari ini mungkin saudara dan saya belum terima janji Tuhan 100%. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang sangat sayang kepada kita semua. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu meragukan kesayangan, kasihnya Tuhan. Dia berpikir, apa iya? Jangan-jangan Tuhan itu membawa saya keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan keluar untuk membunuh saya di padang gurun. Dia selalu berpikiran negatif tentang Tuhan. Dan hari ini kalau setiap kita boleh melewati padang gurun, itu namanya sekolah saudara dan saya. Sekolah kehidupan saudara. Amin. Tanpa sekolah kehidupan kita nggak bisa naik kelas. Tanpa ujian kita nggak bisa naik tingkat. Amin. Jadi kalau hari ini kita masih ada ujian, ada proses sekolah hidup, itu bersyukur Tuhan masih sayang sama saudara dan saya. Masih bisa sekolah. Seringkali kalau kita marahin anak, atau bukan marahin anak lah, ngasih tahu anak, kamu tuh harus bersyukur, masih bisa sekolah. Kamu harus bersyukur, masih boleh ujian. Lihat itu orang di sana, nggak bisa sekolah. Nah, kalau kita hari ini masih bisa ujian, bisa sekolah hidup, itu bersyukur. Berarti Tuhan masih sayang sama saudara dan saya. Masih dididik. Amin. Tapi percayalah, nanti ujungnya kita akan sampai tanah Kanaan. Tanah di mana penuh dengan susu dan madu. Janji Tuhan melimpah atas hidup saudara dan saya. Amin. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 berkata, ini ayat favorit, salah satu ayat favorit saudara. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Di bulan Desember ini, di bulan yang penuh dengan sukacita, di bulan yang penuh dengan syukur, mari kita mengingat Tuhan sekali lagi. Buat penyertaannya, buat kasih setianya, buat pimpinannya, buat kemurahannya sepanjang tahun ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Senang sama kekayaannya saudara. Amin. Dengan maksud, ada maksudnya saudara, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nenek moyang kita siapa? Abraham. Kita punya perjanjian dengan Abraham. Amin. Bahkan dia berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia punya perjanjian dengan 3 orang itu. Dan kita adalah keturunannya secara rohani. Dan saya percaya ketika kita adalah keturunannya, kita berhak menerima janji-janjinya itu. Amin. Jadi generasi bintang itu janjinya. Dan percayalah, kita akan bersinar seperti bintang-bintang. Amin. Tapi dia berkata juga di awal,
Dia Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, power, fusi, dunamis, dinamit, nuklir. Itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Hidrogen itu yang panas itu Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kekuatan. Dan kekuatan itu di dalam bahasa aslinya, di konkordan bahasa aslinya, di konkordan bahasa Ibrani, itu yang dimaksud dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Saya menemukan 7 kata, saudara. Luar biasa ya bahasa Ibrani itu. Di situ kekuatan yang Tuhan berikan itu yang pertama adalah kekuatan mengelola. Kita jadi pengelola yang baik. Yang kedua, kekuatan untuk memberi. Yang pertama apa? Mengelola. Apapun yang kita bisa kelola, itu bisa kita buat jadi mendunia. Apapun yang kita bisa kelola, itu akan menjadi langgeng dan lama. Amin. Apa yang bisa kita kelola. Tapi apa yang kita nggak bisa kelola, kita akan kehilangan. Apakah hubungan, ekonomi, pekerjaan, kita nggak bisa kelola, kita akan kehilangan. Hubungan suami istri, hubungan anak, kita bisa kelola, kita akan menikmati. Kita nggak bisa kelola, kita akan kehilangan. Makanya Tuhan ngomong, Dia Tuhan sumbernya. Kekuatan untuk mengelola. Yang kedua apa? Kekuatan untuk memberi. Ternyata untuk memberi itu butuh kekuatan, saudara. Seringkali orang tuh pelit. Hari ini ngomong kanan kirinya, memberi. Memberi. Bukan cuma beri duit, beri kasih, beri perhatian, beri kepedulian. Memberi, ngomong kanan kirinya, hari ini aku mau memberi. Memberi, itu membuat engkau berkekuatan di dalam Yesus. Yang berikutnya adalah kekuatan di dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah bekerja, to work, bekerja. Yang keempat, kekuatan untuk mendapatkan hikmat. Arti kekuatan adalah hikmat. Amin, saudara. Biarlah hari ini kita punya hikmat Allah di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Awal daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat. Amin. Yang kelima, artinya bergantung. Kekuatan ini dalam bahasa Ibrani artinya bergantung. Artinya apa? Ngandol, nempel sama Tuhan. Saudara tahu kanguru atau koala itu anaknya itu bergantung. Dan itu bahasanya Ibrani yang ngomong bergantung, nempel. Jadi ketika firman ini berkata, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Itu mengandung arti mengelola, memberi, bekerja, berhikmat, dan nempel sama Tuhan. Ngandol sama Tuhan. Dan yang keenam, saudara, ada yang lucu, saudara, yang sering kita lakukan. Arti memberikan kepadamu kekuatan, itu artinya to speak, to declare. Hebat ya firman Tuhan ya. Satu kata punya banyak arti. Dan di sini berkata kekuatan, artinya apa? To speak, berkata-kata nak, maka itu akan jadi. To speak, maka itu akan jadi. Deklarasi, dan itu akan jadi. Dan Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita kekuatan itu. Dan tadi kalau 1-5 itu seperti benihnya yang Tuhan katakan. Itu benih, mengelola itu benih, memberi itu benih, bekerja itu benih, hikmat itu benih, saudara. Kita nempel pengenalan akan Tuhan, itu benih. Tapi yang keenam berkata deklarasi, berkata-kata artinya apa? Itu kita seperti menyirami supaya yang kelima itu bertumbuh. Engkau sudah punya pengelolaan yang baik. Engkau sudah memberi hari-hari ini.
Engkau sudah membuat sesuatu, menabur banyak, is okay. Engkau sudah bekerja, amin. Engkau sudah doling, luar biasa. Engkau sudah melakukan bagianmu, it's great. Engkau sudah takut akan Tuhan, itu bagus. Karena firman Tuhan berkata, awal mula dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Engkau sudah nempel, engkau sudah melakukan mau mengenal Tuhan, baca firman, mau saat teduh, it's okay. Tapi saatnya sekarang, mari sirami dengan berkata-kata dan berdeklarasi. Katakan deklarasi, jadi di dalam nama Yesus semua janji Abraham, semua yang Tuhan sudah nubuatkan itu jadi dalam hidup kami. Dan yang terakhir, kekuatan. Ini muncul kata apa? Bersyukur. Kekuatan yang tadi saya ngomong di Ulangan 8 ayat 18. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Artinya dalam bahasa Ibrani-nya bersyukur. Amin saudara. Bagaimana kekuatan bersyukur itu bekerja dalam hidup setiap kita. Yang pertama saudara, bersyukur itu membuka keran iman. Saudara punya iman, saudara punya percaya kepada Yesus, itu bagus. Tapi hari ini sirami dengan kata bersyukur. Aku bersyukur kepada Tuhan. Maka itu akan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aksesnya sudah ada. Jalannya sudah ada. Tapi pintunya masih tertutup. Kuncinya adalah bersyukur. Mari kita hari ini bersyukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan percayalah, pintu akan terbuka buat saudara dan saya. Amin. Pipanya boleh besar. Gentongnya ada. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Tapi masalahnya, kok seringkali kok dia diberkatin, kok saya gak diberkatin. Pekerjaannya sama. Bahkan mungkin caranya sama. Tapi kok dia diberkatin, kok saya kok enggak, kok saya seret. Hari ini mungkin kerannya masih bergerak. Kerannya masih tertutup. Mari buka kerannya dan berkata, terima kasih Tuhan. Aku mensyukuri apapun yang menjadi berkat dalam hidupku. Dan aku percaya limpah, melimpah, bahkan luber dalam hidupku. Amin saudara. Kolose 2 ayat 7 berkata, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika hati kita melimpah dengan syukur, itu akan membuka keran. Membuka keran itu akan keluar, dan air kehidupan itu akan membasahi seluruh hidupmu. Amin. Hari ini jangan lupa bersyukur. Contoh yang kedua saudara. Yohanes 6 ayat 11 sampai 22 tentang Yesus. Hari itu murid-murid diperhadapkan dengan 5.000 laki-laki. Tapi secara official bukan cuma 5.000. 5.000 itu official. Enggak officialnya itu 15.000 saudara. Karena kalau bawa bapak pasti bawa anaknya. Kalau ada makan-makan atau ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Biasanya bawa bapak yang baik itu pasti bawa anaknya. Kalau saya pengen sesuatu yang baik, saya pasti akan ajak yuk anak-anak ikut. Ada sesuatu yang baik nih, ada sesuatu yang bagus. Saya pasti ajak. Hari itu ada 5.000 laki-laki yang kelaparan, yang dengar khotbahnya Yesus. Hari itu murid Yesus ngomong apa? Gak ada makanan. Tapi Yesus ngomong beri mereka makan. Amin. Di dalam situasi yang gak baik toh. Tapi Tuhan berkata, beri mereka makan. Yohanes 6 ayat 11 sampai 22. Yohanes 6 ayat 11 sampai 12 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu. Baca bareng-bareng. Mengucap syukur dan
Yang awal Tuhan berkata, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Hari itu Yesus mengucap syukur dan percayalah, kejadian keajaiban terjadi waktu itu. Satu kata, mengucap syukur. Biarlah hari ini kita boleh mengucap syukur. Karena saya percaya yang mati dalam hidup setiap kita akan dibangkitkan. Contohnya apa? Kita buka ya di Lazarus ya. Kita kisah Lazarus ya. Yohanes 11 ayat selanjutnya saudara. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Hari itu Lazarus sudah berapa hari saudara? 4 hari. Lazarus loh saudara ya, bukan Sakeus loh, jangan salah loh saudara. Lazarus saudara. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang terus mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Hari itu apa yang mati di dalam hidupmu dan hidupku, percayalah, sudah bertahun-tahun, sudah berhari-hari mati. Secara manusia nggak mungkin dipulihkan. Secara manusia is impossible. Tapi percayalah, with God is nothing is impossible. Hari itu Lazarus sudah mati 4 hari. Tapi hari itu ada Yesus datang dan berkata, angkat batu itu. Dan dia menengadah ke langit, mengucap syukur dan berkata, keluar. Segala yang mati, aku katakan hidup. Hari ini, apa? Ekonomimu mati, pekerjaanmu mati, hubunganmu mati. Katakan hidup, hidup, hidup. Dan 7 roh Allah itu yang ada dalam hidupmu dan hidupku akan mengalir, membawa kehidupan buat banyak orang. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan berikan itu buat setiap kita. Untuk persiapan-persiapan di tahun depan. Kegelapan apapun yang ada di depan saudara, percayalah, Tuhan sudah beri bensin buat hidup kita. Tuhan sudah beri bahan bakar dalam hidup kita. Tapi kerannya mari buka. Ucapkan syukur setiap hari. Ucapkan syukur setiap hari. Tadi yang pertama adalah mengucap syukur adalah membuka keran iman saudara. Imanmu boleh besar. Percayamu boleh. Tapi mari setiap hari sirami dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukur dan bersyukur. Yang kedua saudara, bersyukur menguatkan kita menantikan janji Tuhan. Saudara tahu Abraham? Yang dijanjiin bintang-bintang Abraham. Dia nunggu Ishak berapa lama? 25 tahun saudara. Ada yang nunggu sampai 25 tahun, karatan kayaknya saudara. Tapi percayalah, di Roma 4 ayat 18 sampai 21 saudara, saya mau bacakan buat saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup terhadap janji, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat yang terakhir tadi berkata, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah
di sini berkata memuliakan Allah, mengucap syukur dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Umur 75 sampai 100 tahun itu 25 tahun saudara. Saya tuh baca tentang ayat ini saudara. Wow, ini 25 tahun nunggu. Seringkali saudara, kita hari ini udah hujan ya saudara ya. Udah hujan. Ada yang protes gak jemurannya gak kering-kering. Baru 2 hari loh saudara hujan. Kemarin pembantu saya bolak-balik ke atas saudara. Karena di jemuran saya itu gak ada uyup-uyupannya. Jadi kalau hujannya bres ya pakaiannya teles. Pakaiannya basah. Jadi kalau pas bres harus cepat-cepat di itu. Kemarin hujannya dari jam berapa saudara? Dari pagi loh saudara. Dari mungkin setengah 10 sampai malam hujan terus, gerimis. Pasti buatan Jepang bukan buatan Cina karena awet. Betul saudara? Saya percaya hari-hari ini pasti hujan. Saudara tahu? Or mungkin kita ngeluh, walah udan panas, udan panas, udan panas. Ngeluhnya sama siapa sih sebenarnya? Sama saudara? Sama Tuhan loh, hati-hati loh. Dulu panas ngomongnya, panas Tuhan, panas nemen. Sekarang dikasih panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas, hujan, jemuran beli garing. Ayo, hati-hati saudara. Kita ini sering bersungut-sungut ngeluh gak ada gunanya. Amin. Ya hujannya gak apa-apa, dingin kok. Seringkali ibu saya ngomong, mbok jangan udan sih Tuhan. Loh mah panas mah, ben udan mah. Rak popo, yang ngerak kepanasan kok, di dalam rumah. Nggak apa-apa hujan. Ibu saya ini kadang-kadang saya nggak tahu dalam pikirnya. Mbok jangan udan sih Tuhan. Loh nggak apa-apa mah, yang punya mobil. Kecuali nggak punya mobil ya nggak apa-apa. Hujanan ya pakai payung. Ya biar nggak apa-apa hujan. Petani itu udah jerit, saudara. Seringkali ibu saya ngomong, jangan hujan. Loh jangan hujan terus ya nanti petaninya nggak punya padi. Hari ini harga beras berapa saudara? Harga beras itu sudah naik terus saudara. 1 kilo sudah nggak dapat. Dulu zaman dulu 300 ribu dapat. Sekarang 350 ribu aja yang beras premium nggak dapat saudara. Satu karung. 1 karung isi 25 kilo itu beras premium itu minimal 360 ribu saudara. Beras yang saya pakai di restoran saya itu 1 karung tuh 25 kilo 360 ribu. Beras premium, beras yang nggak pecah. Yang dibuat nasi goreng nggak kayak pasir. Kalau beras IR itu dibuat nasi goreng pecah saudara. Hari ini Tuhan sudah berikan hujan, mengucap syukur saudara. Amin. Hari ini biarlah mulut kita, hidup kita memuliakan Tuhan. Bersyukur itu menguatkan kita menanti janji Tuhan. Amin. Saudara menanti janji Tuhan. Saya pun menanti janji Tuhan. Dan sudah mungkin hampir 11 tahun mungkin saya menanti janji Tuhan. Menanti janji keajaiban. Mungkin bukan 11 tahun lah, mungkin baru 7 tahun mungkin. Saya menanti keajaiban, saya menanti namanya kesembuhan. Saya menanti yang namanya breakthrough buat anak saya. Dan 7 tahun bukan perkara yang gampang saudara. Dan saya percaya, Dia Tuhan, kalau Dia berjanji, Dia akan menepati setiap janji-janjinya. Amin. Mungkin saudara sudah menunggu 4 tahun, 5 tahun. Mari bersabar, belum 25 tahun kok. Abraham 25 tahun nunggu anaknya Ishak. Dan percayalah, kalau hari ini mungkin ada yang belum punya anak atau menanti-nantikan anak, percayalah, Dialah Jehovah Adonai, Dialah Jehovah Rafa, Dialah Jehovah Jireh yang sanggup menunjukkan kasih setia dan kemurahannya di dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah menyerah, never give up. Pegang janji Tuhan dengan bersyukur setiap hari. Lihat keadaan, lihat sesuatu yang gak enak, bersyukur.
dia masih hidup. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Suatu saat saya ketemu hamba Tuhan. Wah, anak saya kok ini kok kurangnya banyak ya, saya ngomong. Susah konsentrasi, susah untuk belajar. Bahkan dia butuh orang tuanya sangat. Tapi hamba Tuhan ini berkata, kukunya masih tumbuh enggak? Masih, Pak. Kamu sering masih motongin kukunya? Iya. Percayalah, selama kukunya masih tumbuh, itu janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupnya. Kuku saudara masih tumbuh? Ajaib kan? Rambut saudara masih tumbuh? Maaf nih ya kalau yang udah gak tumbuh ya. Tapi percayalah, kukunya masih tumbuh? Tumbuh kan? Berarti Tuhan masih mengasihi saudara. Gak usah ngelihat yang jauh-jauh. Lihat kuku aja. Kukunya masih tumbuh. Oh ya, berarti Tuhan masih ajaib. Amin. Biarlah bersyukur itu kita menguatkan, kita menanti janji Tuhan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Amin. Yang terakhir saudara, bersyukur mengubah hidup dan bisnis kita. Bisnis kita bisa berubah, tapi hidup kita gak berubah loh. Orang itu bisa bertambah kaya, bisa bertambah miskin, betul? Bisnis itu bisa berubah, keuangan itu bisa berubah, ekonomi bisa berubah. Seringkali orang dunia berkata, hari ini kamu di atas, hati-hati nanti kamu di bawah. Tapi bersama Yesus, kita gak percaya roda kehidupan. Kita gak percaya yang namanya roda kehidupan. Di dalam Yesus semakin naik, semakin naik, semakin naik. Terbang bersama Yesus, amin. Bersyukur membuat hidup dan bisnis kita berubah. Artinya apa saudara? Orang yang paling bersyukur di Alkitab siapa coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang nulis kitabnya tentang bersyukur terus. Daud saudara. Amin. Apakah hidup Daud lurus-lurus saja? Apakah hidup Daud enak-enak saja? Enggak. Kuncinya bersyukur saudara. Dia bisa tulis kitab Mazmur. Dia berkata, hatiku bersyukur. Tapi kalau saudara lihat kehidupan Daud, itu luar biasa saudara. Sejak masa mudanya, kokoh-kokohnya, kakak-kakaknya jadi tentara, disekolahin tentara sama papahnya. Tapi saudara tahu, Daud diapain? Di padang. Ngapain? Oh, miara 2000 ekor domba. Orang kaya. 5.000 kambing, orang kaya. Di firman Tuhan berkata, hanya 2 dan 3 ekor. Daud sejak masa kecilnya, dia gak enak hidupnya. Tapi percayalah, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. 1 Samuel 22 ini salah satu kisah Daud. 1 Samuel 22. Ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Dia lagi melarikan diri saudara. Dari siapa? Dari Saul. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bisnis berubah, hidup kita belum tentu berubah. Tapi dengan bersyukur kita bisa mengalami keduanya itu. Amin. Daud ini hidupnya temu-temu berubah saudara. Dari orang yang dipercaya Saul, hidupnya berubah jadi pelarian. Betul? Bisnisnya berubah. Tapi cara hidupnya tidak pernah berubah. Dia tetap bersyukur. Dan hari itu dia bisa jadi pemimpin mereka. Saudara tahu,
Daud ini punya 400 orang dalam masalah. Amin saudara. Saudara di sini ada yang punya karyawan, 1 orang masalah, 2 orang masalah, puyeng enggak? Puyeng saudara. Saya ini punya 80 karyawan saudara di restoran saya. Ada masalah enggak? 2 orang, 3 orang, 1 orang masalah di counter, itu puyeng saya. 1 orang masalah aja di satu counter, puyeng. Apakah ini mau dikeluarin? Apa di SP, surat peringatan? Apa mau diliburin? Apa mau diapain? Karena ini troublemaker. 1 orang troublemaker di suatu perusahaan, itu nular gak? Nular saudara. Maaf kata, orang nyolong. 1 orang nyolong. Itu nular gak? Nular. Sedangkan di restoran itu kan butuh kepercayaan. Ada berpuluh-puluh telur di situ. Ada berkilo-kilo beras di situ. Ada berkilo-kilo gula di situ. Ada berliter-liter minyak di situ. Bisa nggak dicolong 1 liter aja? Telurnya saya kantongin 1, bisa nggak? Bisa. Maupun ada CCTV-nya. Tapi 1 orang mencuri, ngerembet itu. Ini Daud saudara. 400 orang buronan kabeh. 400 orang yang dikejar utang, sakit hati, pencuri, penyamun, ikut sama semua, sama Daud. 2 orang bermasalah aja saya bingung saudara. Ini Daud ngomong, 400 orang. Tapi hari itu Daud berkata, Mazmur 57 ayat 8-10 berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ucapan syukur kita mengubahkan keadaan. Amin. Biar setiap kita hari ini jangan bersungut-sungut. Apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur. Karena kekuatan itu akan bekerja di dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin. Saudara, kita ini baiknya Allah. Amin. Ayat terakhir, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah di dalam kamu. Di dalam bait Allah selalu harus ada korban persembahan. Amin. Dan korban persembahan yang paling ampuh adalah bersyukur. Bersyukur. Amin. Bersyukur membuka akses keran iman di dalam hidup kita. Bersyukur menguatkan kita menanti janji Allah. Seperti Abraham berkata, 25 tahun aku menjanjikan gak apa-apa Tuhan. Tapi saya percayalah segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Dan yang terakhir, bersyukur akan mengubah hidupmu dan hidup bisnismu. Hari ini, di bulan Desember, Tuhan sudah janjikan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari bersyukur dan bersyukur. Karena saya percaya janjinya, kasihnya ada di dalam hidup setiap kita. Dan menyongsong tahun 2024, kita akan keluar sebagai bintang-bintang di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk bersyukur memang perlu diingatkan selalu. Ya, kalau tidak kita bisa lupa. Kadang-kadang kalau udah banyak masalah, pikiran pepet, itu susah untuk bersyukur. Jadi bersyukur perlu diingatkan setiap kali. Kemarin saya dengar satu kesaksian dan ini cukup baguslah untuk mengingatkan. Jadi setiap kali kalau mengenai masalah bersyukur itu perlu diingatkan. Dalam suatu persekutuan wanita, ya, ada beberapa wanita yang mendengarkan firman Tuhan. Saat hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan tentang Kaleb, ya, dikatakan bangsa Israel itu bersungut-sungut terus, yang tadi juga dikatakan sama Luki, bersungut-sungut terus jadi nggak bisa masuk ke Kanaan. Tapi Kaleb itu selalu bersyukur, walaupun dia itu bukan tugasnya, dia tidak salah,
tapi dia mau 40 tahun ikut sengsara, sedangkan dia kok sengsara, sedangkan itu bukan kewajiban dia, bukan kesalahan dia gitu. Itu inti daripada khotbahnya. Ini ada seorang ibu yang nangis terus, saudara. Saya kelihatannya bertobat karena kurang bersyukur. Selesai daripada kebaktian itu, terus ditanya siapa yang mau share gitu untuk jadi berkat buat orang lain. Diangkat tangan, ya, si ibu yang nangis-nangis itu dia bilang gini, saya hari ini mau bertobat gitu. Sebab saya ini kurang bersyukur, saya tuh bersungut-sungut sama Tuhan gitu. Karena saya merasakan seperti Kaleb, tidak bisa seperti Kaleb. Bukan kesalahan saya, tapi bukan kesalahan Kaleb, tapi Kaleb tuh kok bisa bersyukur menjalani kehidupan sengsara 40 tahun. Saya kok nggak bisa begitu, jadi saya mau bertobat. Lalu dia cerita, saudara. Cerita itu membuat saya itu ya bisa mengerti lah ya. Jadi begini, dia bilang, saya adalah seorang mertua, ya gitu ya. Saya itu seorang mertua, keluarga saya adalah keluarga yang sederhana, nggak punya pembantu. Tapi saya itu diberkati Tuhan, terima kasih karena saya masih kuat. Gitu. Lalu saya tinggal bersama-sama dengan mantu dan anak saya, dia bilang. Anak saya pertama kali, anak saya tuh ya mantunya, anaknya laki, jadi mantunya perempuan. Saya itu bersungut-sungut terhadap menantu saya katanya. Karena apa? Dia lemah badannya gitu. Kalau kerja sedikit sakit, kerja sedikit pusing ini itu. Gitu. Punya anak satu. Nah, ya. Jadi dia bisa punya anak, tapi nggak bisa ngerawat. Begitu ngerawat sakit. Jadi ya wis lah, baru punya cucu satu, dia yang rawat. Sudah ya. Sampai gede anaknya. Cucunya udah gede. Punya anak lagi, kedua. Ya. Ya dia yang rawat lagi. Ya. Punya anak lagi, 3. Dia yang rawat lagi. Lama-lama dia bersungut-sungut. Sebetulnya yang punya anak kan kamu, gitu ya. Kenapa aku yang harus rawat? Kenapa aku yang harus susah? Gitu. Karena apa? Ya ini mantunya lemah. Gitu. Kalau ini sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Jadi semua putunya itu, cucunya itu dia yang rawat. Lama-lama dia bersungut-sungut. Dapat firman itu, dia bertobat. Ya, harusnya saya tuh bersyukur bisa ngurusin cucu. Saya diberi kekuatan, saya masih kuat. Kok saya bersungut-sungut nanti saya nggak bisa masuk surga katanya. Jadi saya dengar kesaksian itu, saya tuh iya bersyukur tuh perlu diingatkan. Diingatkan sama apa? Sama firman. Hari ini kita mendengar tentang harus bersyukur, diingatkan lagi. Kalau kita lagi ada masalah apa-apa, ingat kita harus bersyukur. Bersyukur perlu diingatkan supaya kita mendapatkan semua janji Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu, peringatan-peringatan. Engkau selalu mengingatkan kami, karena dalam keadaan panas terik yang luar biasa, seringkali kami kurang bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih bahwa sepanjang minggu ini Engkau memeliharakan kami ya Tuhan. Sampai dengan akhir minggu ini, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih. Engkau terus memeliharakan, Engkau memberi perkara-perkara yang baru buat kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik.
Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk hujan yang Kau sudah berikan, di mana beberapa hari terlalu panas, Engkau memberikan kesejukan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau terus memeliharakan akan bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk kendali yang Engkau terus pegang buat keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, jangan lepaskan Tuhan akan negara kami. Jangan lepaskan Tuhan akan pemerintahan yang saat ini ada. Terus Engkau ikut ambil bagian dan pegang keadaan negara kami ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapak. Engkau terus akan lakukan Tuhan apa yang saat ini terjadi, kemelut apapun dalam keadaan ekonomi negara kami, dalam keadaan politik di dalam negara kami. Tuhan tolong Engkau sendiri yang akan terus melakukan perkara-perkara dan meluruskan yang tidak benar Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, semua peraturan-peraturan Tuhan yang akan diputuskan oleh DPR, apapun Tuhan keputusan yang akan dijalankan, Bapa kami minta di dalam nama-Mu, jikalau semua peraturan itu tidak membawa kebaikan buat bangsa ini, buat rakyat Indonesia, Tuhan kami minta dalam nama-Mu, Engkau yang akan membatalkannya. Engkau punya 1001 jalan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang baik buat negara ini. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan banyak perkara yang terjadi menjelang pemilu ini. Kami minta Tuhan tolong bangsa ini, tolong negara ini Tuhan. Biarlah Kau beri damai sejahtera-Mu. Semua oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara ini, Tuhan Kau beri roh pertobatan untuk mereka. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk menjelang Natal ini Tuhan, biarlah terjadi damai sejahtera-Mu, karena damai-Mu ada di bumi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah keamanan terjadi buat negara kami sepanjang saat-saat ini mau Natal Tuhan. Terima kasih Bapak, pemeliharaan-Mu sangat sempurna. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa buat yang saat ini sedang sakit Tuhan. Banyak anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau saat ini mereka sedang berbaring di rumah sakit, kalau mereka sedang berbaring di rumah, sedang mengalami perkara-perkara sakit apapun, Bapa kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan turun tangan. Engkau kirimkan malaikat Rafael untuk membawa daun kesembuhan Tuhan. Dan Engkau datang dan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Bapak, kami juga berdoa saat ini, yang saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Tuhan Kau tolong bukakan jalan Tuhan Yesus. Dan saat ini yang mempunyai beban yang berat tentang hutang, tentang proyek yang belum keluar uangnya dan sebagainya, Tuhan kami minta open doors terjadi atas mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Kau mendengar doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan pagi ini kami tidak pernah melupakan Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang baru masuk dalam hidup kami. Dan menjadi suatu perisai dalam hidup kami Tuhan. Sehingga tidak kena sakit penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan semuanya Tuhan. Semua sakit penyakit yang ada dalam hidup kami terlepas Tuhan. Dan dibuang ke jurang maut. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Kau dengar doa kami Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Menaungi akan seluruh kehidupan kami. Terhadap mata kami juga. Telinga kami. Bibir, mulut kami Tuhan. Dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh di dalam hidup kami ini Tuhan. Hati kami dijagai oleh perlindungan yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya Tuhan. Tuhan, berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami ya Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang berhasil. Dan apa yang kami kerjakan hari ini adalah pekerjaan yang membawa berkat dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.